Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini adalah video part ketiga dari rangkaian 3 video. Video yang pertama adalah tentang rancang bangun filter akrilik dengan 5 chamber. Kemudian video kedua adalah renovasinya, perbaikannya, sama running testnya. Dan video yang ketiga ini adalah running test final dan aplikasinya kepada kolam koi, khususnya kolam koi utama kami. Nah, ini kawan-kawan, penampakannya ikan koi kita alhamdulillah ini kalau dilihat dari gerakannya bisa menerima terhadap perubahan pemakaian atau penerapan daripada filter yang ada. Jadi ini bisa dilihat ya, ikannya tidak mengalami kondisi stres tapi tenang ya, pergerakannya juga gitu, pergerakan lincah, tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan gitu kawan-kawan. Ini artinya bisa menerima filter barunya. Nah, bagaimana tentang running testnya dan aplikasinya perubahan ini? Mari kita saksikan bersama-sama sebagai berikut. Nah, ini kawan-kawan penampakan daripada kolam koi utama kami, di mana dilengkapi dengan fasilitas air terjun, kemudian ada koi tower, dan inilah ikan koi-koi kita dari berbagai macam jenis ya ikan koi ini. Itu kemudian kami akan tunjukkan filter kami yang awal ya. Jadi kolam koi ini dulu belum didesain dengan filter yang terpadu kawan-kawan, sehingga filternya itu filter cangkokan gitu. Jadi filternya kita buat menyusul setelah pembangunan dari kolam ini. Jadi kita buat dengan menggunakan sistem chamber di luar begitu ya, dengan menggunakan pipanisasi gitu. Jadi kita menggunakan pipa 1 in begitu, dan kemudian pada saat itu kami menerapkan adalah sistem filter tabung kawan-kawan, atau sistem filter drum gitu. Jadi terdiri dari 4 drum, di mana volume drum ini kurang lebih sekitar 200 liter kawan-kawan. Jadi filter pertama kami ini ada 4 itu drum dengan masing-masing sekitar 200 liter. Alhamdulillah ini sudah berlangsung selama 3 tahun kawan-kawan, dan menghasilkan cukup bagus. Ikan koi kita mayoritas sehat begitu ya, sehingga ini filter bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini diawali dari valve ya, inletnya di bawah di tabung pertama ya kawan-kawan. Nah, ini drum pertama itu terdiri dari filter mekanis yang berupa brush, dan sistem yang bagian bawahnya berupa vortex gitu kawan-kawan. Nah, ini kita lihat brushnya kita tutup dengan biofoam kawan-kawan. Jadi gaya kami filter mekanis itu selalu diakhiri dengan biofoam gitu. Nah, kemudian dari drum 1 ini kemudian outletnya ya berupa pipa 3 inch gitu untuk masuk ke inlet drum kedua. Nah, itu jadi sistemnya begitu ya. Kemudian drum kedua ini terdiri dari biobol gitu ya, filter biologi dan aerasi. Kemudian ini saluran outletnya sama ya, penggunaan pipa 3 inch begitu. Terus kemudian ini masuk ke inletnya di drum ketiga. Nah, kemudian terus ini isinya adalah
biobol, kemudian karang jahe dan arang aktif, dan dilengkapi dengan aerasi kawan-kawan. Jadi biobolnya ini sebagai kelanjutan dari drum kedua. Nah, kemudian karang jahe fungsinya untuk pH buffer ya. Kemudian kita lengkapi juga dengan arang aktif untuk mematikan racun-racun apabila masih ada gitu kawan-kawan, kira gitu. Dan itu kita lapisi juga dengan kapas putih gitu. Nah, kemudian keluaran daripada drum ketiga ini kembali lagi ya, menggunakan pipa juga, pipa outlet drum ketiga 3 inch untuk menjadi inlet di drum keempat kawan-kawan. Nah, itu di drum 4 ini di dalamnya ada lampu UV, kemudian filter mekanisnya kapas, kemudian ada aerasi, dan kemudian dipompa kawan. Jadi kami menggunakan 2 pompa kawan-kawan. Pompa pertama ada di dalam kolam yang menyedot air kolam untuk menuju ke filter. Kemudian pompa keduanya dari filter ini. Nah, ini salurannya ball valve outlet daripada sistem filter tabung kami ini atau drum kami ini. Nah, itu kemudian untuk masuk kembali ke kolam. Nah, itu kawan-kawan. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan 2 mesin aerator. Yang pertama adalah aerator yang langsung masuk di kolam, karena ikan koi kita banyak jumlahnya kawan-kawan, sekitar 21 ekor, tapi kolamnya kecil sehingga perlu aerasi yang tinggi. Kemudian aerator yang kedua itu yang lebih besar kapasitasnya, itu yang digunakan untuk aerasi di dalam filter drum ini. Itu yang kami lakukan kawan-kawan. Alhamdulillah sistem ini telah berlangsung selama 3 tahun lebih, dan alhamdulillah ya, pertumbuhan dari ikan koi kita, indukan kita itu semakin besar dan semakin besar, alhamdulillah ya. Nah, cuma ada kelemahannya kawan-kawan. Kelemahannya adalah saat media filternya itu telah jenuh atau kotor, itu tidak terlihat dari luar. Jadi kadang-kadang kita sering nengok-nengok gitu. Nah, akhirnya kita coba siasati dengan filter baru yang transparan. Nah, kita menggunakan bahan akrilik kawan-kawan. Nah, pada saat ini, pada saat persiapan mau di replace, itu kita lakukan running test final kawan-kawan dengan siklus tertutup. Nah, ini seperti yang kami terangkan di part pertama dan part kedua tentang filter akrilik transparan kami ini penampakannya kawan-kawan. Nah, ini penampakannya ya, sehingga kalau transparan begini, insya Allah nanti kotorannya akan mudah terlihat, dan kita akan cepat mengambil keputusan untuk segera pembersihan media filter, sehingga tidak lagi nanti terjadi kejenuhan di media filternya. Nah, ini dimulai dari inlet ini kawan-kawan, ini ball valve inlet dari filternya di chamber pertama ya, seperti itu. Sama juga menggunakan diameter 1 in pipanya, sistemnya juga sama, yang jadi disemburkan ke bawah dalam bentuk vortex. Nah, ini inletnya ya, keluar dari di chamber pertama ini untuk bentuk vortex ya, kemudian dia akan mengalir ke atas melalui media filter mekanis jakmat ini, kemudian setelah itu luber melalui, nah ini kawan-kawan, jadi outlet filter chamber pertama otomatis ke bawah akan menjadi inlet daripada chamber kedua, kemudian akan melalui biobol gitu ya, sebagai filter biologi, terus sampai ke atas luber, kemudian nanti akan tumpah lagi di outlet chamber kedua. Nah, kemudian akan turun ke bawah, akan otomatis menjadi inlet chamber yang ketiga, kemudian akan naik lagi melalui biobol lagi atau filter biologi, dan terakhirnya nanti akan luber untuk masuk ke output chamber ketiga dan menjadi input chamber keempat. Kemudian di sana melalui karang jahe ya, sebagai pH buffer begitu ya.
dan aerasi nantinya semuanya ya. Kemudian ini outletnya akan masuk ke inlet chamber kelima. Nah, chamber kelima kami hanya menggunakan biofoam dan kapas kawan-kawan. Jadi hanya itu, kemudian langsung pompa. Jadi pompa kedua. Nah, pompa outlet kita hubungkan dengan selang. Kemudian selang ini karena ini sistemnya masih running test final, jadi kita hubungkan dengan selang dan selangnya kita kembalikan lagi di inlet filter ini. Nah itu kalau itu kita kembalikan ke chamber pertama. Jadi kita masukkan ke situ posisinya. Nah ini sini kan. Jadi inilah proses running final ya, sambil kita membongkar kawan-kawan. Jadi filter barunya running test final, kemudian kita mulai membongkar filter lama. Filter lama kita bongkar kawan-kawan, semuanya. Jadi instalasi yang ke kolam kita tutup, kita matikan dulu. Terus kemudian saluran penghubung antar drum itu kita bukain ya, kita lepasin begitu. Terus bottom drainnya kita buka sehingga semua air kotor yang ada di drum-drum filter ini akan keluar gitu ya, terus dialirkan ke drainase rumah ini. Nah, ini prosesnya kawan-kawan ya, kita coba bongkarin satu-satu gitu semuanya sampai akhirnya airnya sudah habis yang ada di filter. Nah, kemudian ini mulai kita pindah ya, lokasi drumnya mulai kita pindah karena sudah mau kita install filter yang baru. Nah ini kemudian saluran ya, sambungan saluran yang ke pompa baik inlet maupun outletnya itu kita lepas dari instalasi awalnya gitu. Nah ini karena sudah lama ya, jadi agak susah nih, lengket gitu, jadi agak lama ini kawan-kawan. Meskipun sebetulnya sederhana, tapi karena udah 3 tahun lebih ya, nggak diotak-atik gitu, jadi agak lengket ini. Jadi kita melepas selangnya itu agak susah gitu kawan-kawan. Nah ini ya, drum-drumnya mulai kita pindah lokasikan gitu supaya instalasinya lebih mudah nanti kita ini. Dan akhirnya instalasi pipanya kami rubah dari selang berbenang menjadi selang yang berulir gitu supaya lebih kuat kawan-kawan. Nah ini pada saat proses pencopotannya ini agak kawan-kawan lengket gitu, agak kuat banget gitu, sehingga perlu proses yang agak lama ini kawan-kawan, karena sudah cukup lama ini. Jadi 3 tahun lebih sambungannya tidak kita sentuh gitu ya, sehingga betul-betul menyatu itu dengan pipa paralonnya gitu. Nah ini kita keluarkan ya, semua chamber lepas gitu, yang chamber drumnya. Nah sekarang begitu sudah kepasang di inletnya, kita coba geser ini kawan-kawan untuk filter yang baru nih. Nah, ternyata berat banget kawan-kawan. Kita berdua itu nggak mampu ini mendorong, itu nggak mampu. Padahal udah kita lengkapi dengan roda ya, ada 6 roda. Nah, kita coba dorong itu 2 orang nggak mampu kawan-kawan, karena memang air yang ada di filter chamber akrilik ini kurang lebih sekitar 750 liter kawan-kawan gitu ya. Jadi lumayan berat, hampir ya mendekati satu ton ya, hampir mendekati 1 ton itu. Jadi berat, sehingga harus 3 orang ini yang supaya bisa menggeser posisinya. Nah ini setelah kita tempatkan di posisinya, setelah rapi, ya ini sudah mulai kita install nih. Mulai kita install agar disambungkan dengan instalasi yang lama gitu. Ini untuk instalasi inletnya nyambung ya antara pompa yang ada di kolam,
terhadap saluran inlet filter sudah nyambung. Nah, sekarang tahap keduanya adalah penyambungan outlet dari filter baru untuk menuju ke instalasi pipa inlet ya, pipa inlet atau pipa outlet menuju ke kolam gitu ya, ke kolam utama. Nah, ini kita mencoba menggunakan bahan-bahan yang ada, menggunakan material yang sudah ada, itu kita coba manfaatkan kawan-kawan. Nah, ini di dalam outletnya itu juga sama ya kawan-kawan ya, seperti di sistem filter drum itu juga kita lengkapi dengan ball valve gitu. Karena ball valve ini adalah pengatur keseimbangan sirkulasi air gitu ya, antara kolam terhadap filternya gitu, baik di sisi inlet maupun outlet daripada filter itu gitu. Jadi kita mencoba menseimbangkan ya antara kecepatan semburan air dari yang ada di kolam terhadap semburan pompa yang ada di outletnya filter gitu. Nah, itu dicari keseimbangannya. Jadi karena kalau tidak seimbang nanti filternya akan luber kawan gitu. Filternya akan luber dari filter itu. Nah, tentunya kan jadi ngotorin ruangan ini ya gitu kawan-kawan. Nah, ini memang tantangan ini kawan-kawan. Tantangan kita menginstal sistem filter yang terpisah dari kolam gitu. Ya begini tantangannya menjadi tidak menjadi sederhana gitu. Tapi kalau waktu pembangunan awal dulu itu sudah terintegrasi dengan rapi gitu ya, mungkin tentunya tidak menjadi agak repot seperti yang saya lakukan ini gitu ya. Tapi karena kolam ini kebetulan dulu tidak dilengkapi sistem filter yang akhirnya kita pelihara ikan koi, dan ikan koi memerlukan sistem filtrasi yang bagus ya, akhirnya kita mencangkok sistem filter yang ada di luar kolam, dan posisinya ini tidak sejajar ini kawan-kawan. Posisi airnya itu lebih tinggi, sedikit lah lebih tinggi daripada air kolam ini. Tetapi kalau terhadap koi towernya ini lebih rendah begitu. Nah, ini kawan-kawan tantangannya memang menarik ini. Kami betul-betul tertantang ini untuk membuat sistem filter yang bisa menjadikan keseimbangan antara air yang di kolam terhadap air yang di filter gitu. Nah, ini ya, ini kita coba cek semua. Nah, ini sudah dicoba dipasangin semua. Terus sekarang sudah mulai coba dipasang pompanya, mulai diaktifkan. Pompa yang ada di kolam maupun pompa yang ada di filter. Nah, ternyata ada kebocoran kawan-kawan. Di inletnya masih ada kebocoran. Jadi di inlet filter ada kebocoran. Nah, ini kita beri seal tape itu lagi, kita lengkapi dengan seal tape gitu ya, agar sambungan pipa inlet daripada sistem filter ini dengan selang ulirnya itu betul-betul rapat gitu ya. Setiap sambungan juga kita lengkapi dengan klem kawan-kawan ya, kita lengkapi dengan klem yang kuat gitu agar betul-betul tidak ada bocoran air ya, gitu. Jadi kita pengennya betul-betul lingkungan dari filter ini nanti akan kering bersih begitu kawan-kawan. Nah, ini tahapannya. Jadi begitu kita running selalu ada kelemahan-kelemahan selalu muncul. Nah, itu kita coba, kita siasati, kita atasi. Nah, ini alhamdulillah di inletnya sudah nggak ada lagi kebocoran begitu kawan-kawan. Nah, setelah saya perhatikan ternyata di sambungan di outletnya itu masih ada kebocoran juga gitu kawan. Nah, ini kita coba kencangin lagi klemnya gitu ya. Kita coba lagi kencangin klemnya ya dengan cukup keras begitu, mencanginnya agar betul-betul tidak ada lagi kebocoran gitu kan.
Nah ini sudah, alhamdulillah inletnya aman, sudah nggak bocor. Kemudian outletnya, sambungannya dengan pipa pralonnya juga sudah tidak bocor, begitu ya. Nah ini alhamdulillah kita perhatikan, sampai kita cek lagi tahapan demi tahapannya, kita lihat ya, adakah kebocoran atau tidak, begitu. Nah ini kita perhatikan, nah ternyata masih ada lagi kawan-kawan. Jadi ada kebocoran di instalasi valve outlet daripada filter. Nah ini kita akhirnya kita coba perbaiki lagi ini, karena masih ada bocoran di sana, ada bocoran air gitu ya. Jadi akhirnya kita coba bongkar lagi, kita copot lagi kawan-kawan. Kita coba menggunakan material yang ada, kemudian kita coba pasangkan gitu ya. Jadi ini kami menggunakan kombinasi selang uler sama serang berbenang, serat berbenang atau selang berserat ini, agar tidak ada lagi kebocoran, khususnya yang di pompa kedua kawan-kawan. Nah ini karena pompa kedua juga tekanannya cukup besar ya. Kami menggunakan pompa ini yang kapasitasnya 6.000 liter per jam kawan-kawan. Gitu. Kita menggunakan merek Resun, tipenya King 5 gitu kan, dengan dayanya 130 watt gitu ya. Itu. Nah ini akhirnya kita coba perbaiki lagi sistem pipanisasi yang di pompa kedua, atau pompa yang letaknya di chamber kelima daripada filter transparan ini. Nah ini kita coba betulkan ya, kita cek lagi, kemudian sudah selesai. Nah kita coba pasang lagi dan kita sambungkan lagi dengan sistem valve-nya untuk kontrol ya. Nah kita pasang lagi. Ini coba kita pasang lagi, sampai dicek ya. Jangan lupa itu juga selalu dilengkapi dengan klem ya. Jadi setelah dimasukkan dengan pipa peralon terhadap selangnya, kemudian dilakukan pengekleman gitu ya, diklem ya, klem besi ya, jadi cukup kuat gitu. Nah ini alhamdulillah kawan-kawan, sudah selesai perubahan kita amati masih ada kebocoran lagi atau tidak gitu ya. Jadi dicek satu persatu, begitu ada kebocoran bukan di setiap sambungannya gitu. Nah ini insya Allah alhamdulillah ya, kelihatannya posisi pompanya kurang tepat gitu ya, kurang terbenam. Nah ini kita rubah komposisi kapasnya, kita tata lagi gitu ya, sampai diperoleh bahwa pompa yang kedua itu harus senantiasa tenggelam, karena kalau enggak nanti dia akan panas dan terbakar, dan jadi korslet tambah bahaya, nanti bisa membahayakan ikannya gitu ya. Nah ini sudah kita rubah, alhamdulillah kelihatannya sudah selesai ini ya, sistemnya. Nah ini kawan-kawan, jadi alhamdulillah ini setelah sekian waktu tadi kita kerjakan sudah selesai ini. Oke ya kawan-kawan, jadi setelah kelihatannya selesai begini, masih kita amati ya. Nah ini kira-kira kawan-kawan performanya daripada filter akrilik transparan kita di hari kelima ya, pasca instalasi. Inilah penampakannya. Jadi airnya masuk ya ke chamber pertama dan di vortex, kemudian melalui media mekanis jakmat. Kemudian saluran outletnya, inlet itu kami beri aerasi kawan-kawan. Jadi sistem aerasi kami posisinya di setiap saluran outlet inlet daripada antar chamber. Itu kita lakukan aerasi di sana. Dan ada 4 titik kawan-kawan. Jadi ada 4 kali 4 berarti ada 16 ya, ada 16 titik oksigenasi gitu ya, atau aerasi gitu ya.
Nah, ini harapannya apa? Harapannya agar yang di kolam nanti tidak perlu ada aerasi yang sisi depannya gitu, sehingga ikannya betul-betul akan tampak dengan jelas gitu ya, tidak terganggu oleh gelembung-gelembung oksigennya gitu. Tetapi meskipun airnya tampak jernih, bening, tetapi kaya dengan oksigen. Nah, jadi kita siasatinya gitu kawan-kawan. Jadi aerasi, nah ini aerasinya kawan-kawan kami menggunakan 16 titik ya, ada 16 titik sistem aerasi dengan menggunakan Resun LP 40 ya. Nah, itu kawan-kawan mesin anunya, aeratornya gitu ya. Nah, ini penampakannya di hari kelima kawan-kawan. Nah, ini memang akhirnya di filter biologinya masih belum bekerja dengan optimal kawan-kawan, karena baru 5 hari. Jadi bakteri nitrifikasinya masih sedikit banget gitu di situ ya. Jadi belum, jadi kayak meriset nol lagi gitu ya. Jadi ya meskipun nanti akhirnya yang terjadi air di kolam itu ya lumayan jernih, tapi belum jernih banget gitu ya. Terus karena ini belum dilengkapi oleh lampu UV, sehingga air kolamnya juga belum bening putih gitu, belum, jadi masih ada kehijauan gitu. Jadi alganya masih ada gitu, jadi sudah bening tapi alganya masih ada, jadi bening kehijauan. Nah, ini kawan-kawan, inilah penampakannya. Tapi yang penting adalah ikannya. Jadi ikannya bisa menerima sistem filtrasi ini ya, berarti insya Allah sudah sukses kita. Nah, itu kawan-kawan. Nah, ini kira-kira penampilannya kawan-kawan. Kawan bisa menyaksikan ya, ikan koi kita tidak mengalami stres dengan pergantian sistem filter ini. Oke kawan-kawan, itu yang bisa kami sharekan, kita bagikan kepada kawan-kawan. Salam dari Salami, indahnya berbagi, dan terima kasih.